Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa in istaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayadin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Saudaraku, mari kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan tambahan kenikmatan terus-menerus kepada kita, memberikan keindahan dari kehidupan kita dan menambah keterangan cahaya, penerangan cahaya dalam keimanan kita. Mari kita berdoa. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala ayyujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati hafizakumullah, saudaraku, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini, yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang telah banyak menganugerahkan karunia-Nya. Karena itu wajib bagi kita untuk terus-menerus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepadanya. Hanya dengan itu, saudaraku, kita bisa menjadi manusia yang benar-benar mendapatkan janjinya Allah, yaitu dengan ditambahnya nikmat-nikmat yang akan kita terima. Karena sesungguhnya ketika Allah berkata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Itu kalau dibalik, kalau kita kepingin nikmat, ya syukur saja, kan gampang kan. Kalau kita kepingin nikmat itu bertambah, yaudah tingkatkan juga kesyukuran kita kepada Allah. Maka insya Allah nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah Rabbul Alamin. Karena itu saudaraku, di pagi hari ini tidak ada kalimat yang paling indah sebagai wujud ekspresi kesyukuran kita kepada Allah kecuali mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus menerus kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin mengangkat sebuah topik tema yang itu menjadi bagian yang tidak terlepas untuk dipahami tema ini, supaya kita menjadi manusia yang memiliki kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu tentang ibu. Ibu, kan kita masih punya ibu. Ibu nggak ada pun tetap ibu, ya kan? Ibu di akhirat pun tetap bagi kita adalah ibu. Ibu ini adalah wanita, atau bahkan saya sebut bukan sekedar wanita, tapi manusia yang paling banyak berkorban dalam kehidupan kita anak-anak. Itu ibu. Ibu siap untuk mengorbankan jiwa dan raganya supaya anaknya tetap hidup. Itu ibu. Ibu ini sampai Allah sendiri menggambarkan tentang bagaimana kepayahan, kecapean yang dialami oleh seorang ibu karena anaknya, dengan kalimat wahnan ala wahnin. Kecapean di atas kecapean, kepayahan di atas kepayahan. Itu ibu, saudara. Karena itu ketika suatu saat ada seorang ibu di zaman Nabi Muhammad SAW yang kebetulan karena panggulnya itu kecil, dan di zaman itu tabib-tabib belum bisa menemukan gimana cara mengeluarkan bayi dari panggul yang kecil. Karena belum terfikir dan belum ada teknologi sesar dan lain sebagainya. Maka diusahain sedemikian rupa, janin itu nggak bisa keluar dari rahim ibu itu. Maka kemudian tabib itu berkata kepada suaminya, ya pernyataannya begini, aduh mohon maaf Bapak, ini istri Bapak ini panggulnya tempat lewat peranakan itu kecil, sehingga ini sulit untuk membuat janin itu keluar. Ada kemungkinan bisa dipaksa Pak, tapi itu mengakibatkan ibu meninggal dunia. Kalau dibiarkan begitu saja dan nanti keluar-keluar sendiri, ya anaknya akan meninggal dunia. Itu pilihan cuma itu aja. Ibu yang diselamatkan atau anak yang diselamatkan. Ibu diselamatkan, anak nggak dapat. Anak diselamatkan, ibu nggak dapat. Belum menjawab ini suami. Ini kebetulan istrinya ada di kamar sebelah kan, di bilik sebelah, di tabib itu, di klinik lah kalau di zaman sekarang. Itu mendengar
ucapan sang tabib kepada suaminya ini. Langsung itu histeris itu, menangis. Sambil berjalan tertatih-tatih dan memeluk suaminya seraya berkata, "Kang, biarkan aku mati, Kang. Asal anak kita yang selamat. Itu adalah satu-satunya penerus generasi kita, Kang. Saya mati gak ada masalah." Subhanallah, perhatikan. Ibu siap untuk mengorbankan jiwa dan raganya. Kalau ibu itu punya 10 nyawa misalnya, Mas. Kalau ibu itu punya 100 nyawa. Supaya 1 nyawa itu si anak itu bisa hidup, dia korbankan 100 nyawa itu. Gak peduli. Karena kan misalnya 100 nyawa, 1 nyawa, si Ono 99 nyawa kan. Masih ada 99 nyawa untuk saya hidup. Enggak. Kalau perlu nih 100 nyawa itu habis semua. Korbankan semua asal 1 nyawa itu, janin itu muncul tuh di dunia, hidup di dunia. Itu ibu adalah manusia yang paling banyak berkorban. Coba, bisakah kita ngerasain? Ayo Mas, sampai memang nggak bisa hamil ya. Karena laki-laki memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk hamil. Pernahkah sampean misalnya antum ini, perutnya antum ini misalnya diganjel dengan beban 5 kilo selama 4 bulan? Gimana perasaan kita? Kecapean akan pasti terjadi, ya kan? Udah nggak usah jauh-jauh 4 bulan, udah 4 jam saja. Yang namanya alboyo, algegeru, sengklek apa itu. 5 kilo di perut itu ditaruh itu kan ya, diikat 4 jam. Jalan susah, naik motor juga susah ya kan. Coba kita lihat ibu-ibu yang hamil itu saudaraku. Itu 4 bulan lebih dia 5 kilo itu. Ketubannya aja sudah berapa ya kan, janinnya aja udah berapa, itu jalannya udah tertatih-tatih. Nggak ada ibu itu misalnya duduk sambil loncat, ya brok, itu nggak ada itu. Dan nggak ada ceritanya ibu-ibu itu lari-lari, itu nggak ada dalam kondisi hamil, itu nggak ada ceritanya. Mesti pelan, bahkan mau tidur pun di ranjang itu ya pelan-pelan gitu kan. Tidur cuman posisi yang paling enak bagi ibu-ibu hamil ya cuman terlentang saja. Mau miring itu pun ya pelan-pelan kan begitu. Beda kalau Anda miring, cepet banget kan, cepet banget tuh. Anak-anak gadis juga yang belum hamil juga begitu cepet. Mereka nggak mikir. Ibu itu subhanallah saudaraku udah berkorban sekian bulan, luar biasa pengorbanan ibu. Coba kita lihat ya. Kalau pas waktu kontraksi itu sakit-sakitnya ibu itu. Jadi kalau mati sekarang langsung mungkin gak ada masalah. Ini saya loro dhisik Mas. Masih sakit. Bukaan 1, bukaan 2 ya. Anda belum, ini ada yang sudah banyak punya istri nih ya. Punya istri akan bisa merasakan betapa nanti kasih sayang Anda kepada ibu akan semakin jauh. Kenapa? Ya karena bisa tahu dari istri itu. Bagaimana istri itu bukaan 1, bukaan 2. Bukaan 1 itu bukan hitungan menit. Sampai bukan 10 seret buka 1, 2 menit kedua bukaan 2, menit ketiga bukaan 3. Enggak secepat itu. Ada yang dari bukaan 2 sampai bukaan 10 itu sampai 2 hari itu. Sampai sama dokternya suruh jalan-jalan, suruh macam-macam sama dokter kandungan. Dan di saat 2 hari itu apa yang enggak sakit, itu sakit. Udah kontraksi luar biasa, sakit luar biasa. Subhanallah, ketika melahirkan Anda, aduh, nyawa itu taruhannya. Gimana mereka kemudian harus menarik nafas, harus ngedun dan sebagainya. Tuh ibu. Jadi ibu, saudaraku, ikhwati wa fillakumullah. Ya mas-mas yang dimuliakan oleh Allah adalah manusia yang paling banyak berkorban dalam hidupnya. Karena itu penghargaan Allah terhadap ibu itu juga luar biasa. Karena Allah tahu nih bahwa ibu ini adalah luar biasa pengorbanannya kepada anak. Makanya dalam sebuah ayat itu disebutkan aniskurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, terutama ibu. Itu penghormatan Allah, bayangkan. Bersyukur kepadaku karena aku, seolah begitu Allah ngomongnya. Bersyukurlah kau kepadaku karena akulah yang mewujudkan kau hidup di dunia. Bersyukurlah kau kepada ibumu karena ibumu lah yang membuat Anda ada di dunia itu. Bagi Allah mudah mas. Membuat Anda lahir tanpa ibu bagi Allah mudah. Cuma kan bingung, semua jadi Nabi Isa semua kan. Bingung semuanya jadi Nabi kan. Lahir tanpa ibu kan begitu. Bisa bagi Allah kayak Nabi Musa itu lahir tanpa ayah. Lebih bisa lagi
lahir tanpa ibu. Bapak ono, ibu gak ono. Bisa ibu. Bisa bagi Allah. Bahkan bagi kedua-dua tidak ada ayah, tidak ada ibu. Bisa lahir Anda. Bisa itu kayak Nabi Adam alaihissalam. Bisa itu. Tapi Allah ingin supaya ada yang namanya penghormatan kepada orang tua. Maka dibuatlah bahwa keberadaan Anda itu justru adanya ibu-ibu kita, saudaraku. Makanya ketika ada teman konsultasi curhat sama saya karena dia anaknya sering ngamuk-ngamuk, anaknya sering marah kepada dia, itu kan. Saya tanya, emang kamu melahirkan normal apa sesar? Saya sesar Pak Ustaz. Kenapa ibu sesar? Kebetulan dia panggul kecil, ada masalah kesehatan. Oh ya enggak apa-apa. Saya cuma guyon aja sama dia begini, gini loh. Kalau ada ibu saking marahnya sama anak terus ngomong begini, kamu itu nggak tahu ya, aku melahirkan di loro nak, saya melahirkan itu berkalang dengan nyawa, berdijabu dengan kesakitan yang luar biasa. Kamu nggak tahu ya sakitnya ibu melahirkan kamu, kenapa kamu ngelawan ibu? Gitu. Coba kalau lahirnya bukan normal, sesar, masa kabeh ngomong ngono kan nggak bisa. Aku loro, wong dhek gak loro kok ketika sesar cuma ndelok guyu-guyu kan. Kan kalau sesar yang canggih itu kan dia nggak merasa sakit, bahkan dia bisa melihat di layar ya kan, proses pengambilan janin dan sebagainya. Dia senyum-senyum saja gitu. Jadi makanya kalau ada orang yang kemudian karena kepingin organ tubuhnya tidak kena gaya gravitasi, perempuan kan begitu gayanya. Kalau sering melahirkan kan tubuhnya itu kan melorot kabeh istilahnya dengan ya, terkena gaya gravitasi kan begitu kan. Ada perempuan yang kemudian nggak kepingin dah kayak begitu biar tetap padat, biar tetap cinta, biar tetap seksi, udah nggak perlu melahirkan. Kok toh harus hamil pakai sesar. Iya enggak apa-apa. Cuman nanti jangan salah dan jangan salah ngomong ketika ngomongi anak-anaknya dengan kata-kata aku selorong lahiran kamu. Apa nih mas yang lorong mah? Wong mama tunggu yang guyu aku ono video nih kok. Memang kan di video kan ketika sesar itu mama guyang guyu gak lorong belas gitu kan ya. Ya begitulah. Sebenarnya lahir normal itu ada kaitan dengan bagaimana Allah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada seorang ibu. Karena itu saudaraku ikhwati hafizakumullah, saking luar biasanya penghormatan Allah, apresiasi Islam terhadap ibu. Karena ibu yang banyak berkorban untuk anak dan keluarganya. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang tuaku yang harus aku taati? Ibumu. Berikutnya Rasulullah, ibumu. Berikutnya Rasulullah, ibumu. Baru yang keempat, bapak. Jadi ibu saudara, ibu. Ibu lagi, dan ibu terus kan begitu. Karena ibu itu segalanya saudara. Gimana? Malam-malam habis seorang ibu berjibaku dengan sakitnya, berjibaku dengan pengorbanan nyawa. Itu enggak berhenti loh. Itu yang dimaksud ala wahnan ala wahnin, capek ditambah capek. Setelah lahir lego? Enggak ya lego dalam arti anak udah keluar. Tapi apa istirahat? Tidak ada istirahat ibu. Malam anak ngeringki aja, udah kaget ibu. Oh anakku bangun, baru ngeringki belum jerit. Udah bangun, insomni, ngantuk-ngantuk. Bapak, ambil marah-marah. Iya. Oh neka. Ya bapak kan begitu, nek wis kadung ngantuk ya terserah ibu. Makanya saudaraku ikhwati hafizakumullah, ibu ini dahsyat ya enggak? Sampai Allah kemudian memberikan penghormatan yang luar biasa. Makanya nanti pada penjelasan berikutnya saya ingin menjelaskan bakti kita kepada ibu itu setingkat di bawah bakti kita kepada Allah. Setingkat loh ya. Nanti akan saya jelaskan. Banyak ayat yang memperbincangkan seperti itu. Bahwa bakti kita kepada ibu itu setingkat di bawah bakti kita kepada Allah. Artinya gak ado-ado loh. Kenapa sampai sebegitu rupa Allah luar biasa menghormati ibunda kita? Ya karena ibunda kita banyak berkorban dalam kehidupan kita. Dan di antara penghormatan lain sampai Rasul pernah bersabda, ada sebuah qaul yang menyatakan al jannatu tahta aqdam ummahatikum. Surga itu di bawah telapak kaki bunda-bunda kalian.
Ya bukan berarti you lihat di bawah telapak ada surga, tidak. Itu kan sebuah simbol bahwa Anda bisa masuk surga itu bisa lewat telapak kaki ibu Anda. Dengan berbakti kepada ibu Anda kan begitu. Maka suatu saat Nabi Muhammad SAW itu berkata amin, amin, amin. Sama Nabi, sama sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah amin, amin? Di antara amin, aminnya Nabi cerita, iya, karena ada 3 amin ya. Itu pernah saya bahas di kajian sebelumnya. Amin yang kedua itu begini, terkait dengan ibunda. Jadi malaikat tuh ngomong, ya Allah, laknati ya Allah. Jadi malaikat berdoa kepada Allah, laknati ya Allah seseorang yang ibundanya masih hidup tapi dia tidak masuk surga. Dia malah durhaka masuk neraka kepada orang tuanya. Amini ya Allah, amini ya Rasul. Maka Rasul pun menjawab, amin. Ya memang al-nemen wal kebajutu, ibunya ada, dia malah masuk neraka loh gara-gara ibu ini kan nemen tuh saudara. Marilah saudaraku, mumpung ibunda Anda masih hidup ya, jangan sampai penyesalan kemudian gitu kan. Jangan sampai penyesalan itu enggak ada artinya lagi nantinya ya. Ayo kita bakti banget kepada kedua orang tua. Ada apa-apa kita telepon ya kan. Ada pekerjaan kita telepon ya kan, SMS lah, sampai pacari bolak-balik SMS saya. Titik-titik pamit. Please to please itu lapor. Satu tempat ke tempat itu lapor itu. Aku status, bukan guys status kan. Aku lagi di sini yang, aduh ya Allah. Pokoknya benar saya setuju itu. Orang FB-an, BB itu sombong-sombong saya itu. Setuju, narsis banget itu. Setuju saya itu. Masa mentang-mentang naik pesawat itu kan ya, itu ada komedi itu bercerita. Mentang-mentang naik pesawat, mesti kan? Saya lagi di Cengkareng. Wah, ya kan. Buka status, saya lagi di Cengkareng. Ambil telepon. Ini saya lagi di Cengkareng, ini lagi sudah landing nih, pesawat saya sudah landing. Aduh. Eman ada lah apa misalnya begini, saya lagi di Joyoboyo terminal. No status kayak ya enggak ada status kan misalnya, apalagi telepon yang aku lagi naik bus di Joyoboyo terminal. Aduh, omong Osowilangun ya Allah itu kan saudara. Ini sombong-sombong narsis itu kan saudara. Makanya ikhwati fillah. Oke gitu enggak apa-apa, tapi sama ibu. Waduh luar biasa tuh. Ibu gak usah bebean Pak Ustaz. Ya minimal lah telepon lah ya. Bu, saya di sini nih gitu. Mohon doanya gitu. Saya itu sebisa saya itu telepon sama ibu. Bu, tolong nih saya mau dakwah ini gitu. Ke sini. Mohon doanya. Begitu. Saya niru Kiai Haji Mustafa Bisri. Kiai Haji Mustafa Bisri Samsuri, budayawan dengan ya. Yang dari Rembang. Itu dia ngomong ini ketika dia diminta untuk jadi ketua umum PBNU. Sing njaluk itu apa? Gus Dur. Ya gak langsung ngomong meskipun sing njaluk wong gede kayak ngono iku misalnya ya. Sik Gus. Lha apa engko sik? Sik aku tak ngomong ambek ibuku sik. Oh, orang besar, ulama besar, kiai besar mau melangkah. Sik SMS sik ngomong sama ibunya. Anda gede gak ono. Ya awake ya cilik-cilik. Namanya juga ya biasa-biasa saja. Bukan orang terkenal. Yang di SMS ini ono masalah mesti pacar, kekasih. Aduh. Sudahlah saudaraku. Kalau Anda benar-benar mau menghormati bagaimana pengorbanan ibu kepada kita itu yang luar biasa itu. Yuk saudaraku. Kita ada apa-apa curhat sama ibu. Mumpung ibu masih ada. Jangan sampai seperti ada orang yang nangis-nangis. Padahal itu guru besar. Guru besar tuh ada cerita guru besar nangis ketika ibunya mati. Terus pada waktu itu saya ngomong begini, loh Ustadz sampean ini kan kenapa nangis? Ini aku sih gurung ini sama ibu, saya belum ini sama ibu sama ini. Ya kenapa dulu tidak begitu? Dulu ketika masih hidup ibundanya sering dimarahi. Dulu masih hidup ibundanya nggak pernah dimintain curhat. Sekarang kalau sudah wafat ini, wah nyeselnya luar biasa. Jangan saudaraku, jangan seperti itu. Ikhwati fillah. Karena itu saudaraku ikhwati fillah, ya mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang memiliki bakti yang luar biasa kepada ibunda kita. Tetapi bagaimanapun juga ibunda kita pun ada tanggung jawab untuk kita.
Nanti saya bahas, ada dua yang saya bahas ini. Tanggung jawab bunda kepada kita dan tanggung jawab kita kepada bunda. Gitu katanya. Kalau tanggung jawab bunda kepada kita adalah bentuk kasih sayang bunda kepada kita. Sebagai orang tua kepada anak. Tapi tanggung jawab kita kepada bunda itu adalah bakti kita kepada bunda. Bagaimana dan apa? Ini yang akan saya bahas, saudaraku. Yang pertama nih, coba kita masuk sedikit aja. Yang pertama, saudaraku, tanggung jawab bunda kepada kita itu. Ibu itu dalam bahasa Arab itu kan ya kan? Kalau ibuku itu artinya apa? Ummi. Nah, di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran, kata-kata itu digunakan di berbagai tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya itu digunakan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah. Wa ummuhu hawiyah. Ya kan? Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamid. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah itu apa artinya? Maka ibunya di hawiyah, ya enggak begitu. Fa ummuhu hawiyah itu artinya maka tempat kembali adalah hawiyah. Artinya ibu itu, peran utama ibu adalah membuat dirinya sebagai tempat kembali para anak gitu loh. Kalau ibu itu sebagai tempat kembali, ya nek iso ibu itu lebih banyak dominasi persentasenya di rumah. Anak teko, "Ma, Bu." Pembantu ngomong, "Lagi shopping." Oh. Teko maneh, bapak teko, "Mana ibu, Nak?" "Masih fitness." Teko maneh, "Endi arisan?" Sampai pembantu dhewe teko lho gak ono wong nang omah. Lho nang ndi kabeh wong-wong ini? Karena ibu tidak ada di rumah. Saya bukan mengharamkan ibu kerja di rumah. Kerja di luar rumah. Saya tidak mengharamkan. Tetapi cobalah fa ummu hawiyah ini dijadikan filosofisnya bahwa ibu itu tempat kembali. Tempat kembalinya anak. Jadi nek anak sekolah yang balik nang sapa? Nang ibu nang omah. Nang omah gak ada ibu, di rumah ibu gak ada. Aduh. Gak ada kenikmatan rumah itu, Saudara. Gak ada kenikmatan. Kalau ibu Anda gak ada, cobalah ini diterapkan kepada istri, kan itu kan. Ayo, nek iso aku nang omah awakmu ono. Makanya mohon maaf ya. Di antara diskusi saya dengan seorang dokter spesialis anestesi itu dia diskusi gini. Ustaz, saya itu ngomong sama beberapa lembaga ormas Islam, di antaranya Muhammadiyah, tentang jam kerja perempuan. Jam kerja perempuan. Ini kalau di studi kita kan nggak ada perempuan yang dipekerjakan. Jam kerja perempuan itu dunia barat kan menuntut kesamaan. Betul tidak? Dan itu sebenarnya propaganda Yahudi. Yahudi itu ngerti banget gitu loh. Bahwa generasi Islam itu dibentuk oleh peranan ibu yang menjadi tempat kembali si anak itu. Anak itu kalau ada apa-apa, kalau balik nang diskotik, kacau itu ya kan. Anak itu kalau ada apa-apa, baliknya minuman keras, kacau itu. Anak itu kalau ada apa-apa, kembalinya itu justru kemana? Ke pacarnya, habis tuh pacarnya kan begitu. Tapi kalau anak itu ada apa-apa, kembalinya ke ibu. Dan memang peran ibu seperti itu, saudaraku. Waduh, indah itu rumah tangga. Dan itu diketahui dunia barat. Yang tidak mau generasi Islam itu bagus. Yahudi lah itu, peran yang paling penting. Gimana cara mereka kemudian menghancurkan rumah tangga kita? Ya, buatlah faham kesetaraan laki-laki dan perempuan, emansipasi. Semua hal, semua bidang. Dan termasuk kesetaraan jam kerja. Ketoke logis, Mas. Nek lanang kerja 8 jam, yo pegawai perempuan juga kerja 8 jam. Saya ingin tanya ini pada Anda. Kalau Anda kerja 8 jam, kalau sudah berkeluarga nih ya, sampai pulang ke rumah itu istirahat, dilayanin atau kerja lagi? Laki-laki istirahat, dilayanin. Tapi kalau ibu kerja juga 8 jam, pulang ke rumah masih kerja lagi melayani atau istirahat dilayani? Masih kerja lagi melayani, Mas. Masih ngelayanin anaknya, masih ngelayanin suaminya, masih ngelayanin rumah tangganya berantakan karena belum dibersihkan misalnya. Ya,
masih kerja lagi, capek. Akhirnya nggak sempat didik anak, nggak sempat menjadikan perannya sebagai tempat berlabuhnya anak-anaknya, gitu. Subhanallah, luar biasa ini Al-Quran. Fa ummuhu hawiyah. Jadi peran pertama ibu, supaya ibu benar-benar menjadi ibu yang ideal, ibu yang sempurna. Sebagai seorang ibu, yuk, Anda kalau punya istri, jadikan istri Anda itu adalah tempat kembali yang lama. Fa ummuhu hawiyah itu kan maksudnya tempat kembali yang lama. Ojo cek nyek gitu. Cina sebentar, aku mau gini. Baru lihat wajah ibu sebentar 5 menit, gak ono maneh. Aduh, sedih tuh rasanya. Sedih. Anda yang dicari ketika masuk rumah itu kan siapa? Ya istri kan. Cobalah. Kita pakai perasaan, logika perasaan. Ketika istri nggak ada di rumah itu ya apa? Mesti digolek nang di posisi kan begitu kan. Itu saudara, karena peran ibu itu begitu. Yang kedua apa? Di dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata surat Al-Ma'idah ayat 2 itu disebutkan wala aminal baital haram. Jangan mengganggu orang-orang yang menuju ke Baitul Haram. Amin. Juga dia kata itu berarti menuju. Jadi ibu itu harus mampu bisa membuat tujuan hidup. Itu ibu yang merancang. Anakku mau saya arahkan ke sini, anakku mau saya arahkan. Itu ibu. Itu peran ibu begitu. Sekarang ibunya tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan peran yang bagus, tujuan yang bagus, visi yang bagus bagi keluarganya. Maka kacau itu keluarga. Itu saudaraku ikhwati fillah, peran ibu yang kedua adalah memberikan tujuan yang bagus ya. Anak ini mau dikemanain tuh, ya kan? Anak itu mau dikemanain. Dan perlu diketahui, ibu harus sabar dalam mengarahkan tujuan yang baik ini. Kadang nggak sesuai dengan harapan. Kepingin anaknya dijadikan ustadz, ternyata ngeband gitu kan misalnya. Kepingin anaknya dijadikan dokter, anaknya malah jadi polisi misalnya. Kan repot itu kan ya. Kepingin anaknya jadi polisi, anaknya malah mereman misalnya. Berbalikan misalnya. Loh disinilah ada kesabaran. Ibu terus harus berperan gitu kan. Perlu diketahui bahwa jangan merasa sedih dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. 2 saja deh tipsnya. Doa dan yang penting halal haram dikerjain, halal yang dikerjain haram dijauhi. Udah, wis anak itu nggak perlu dipressure harus sunnah ini nggak usah. Wis penting anak itu sholat, anak itu menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah dan doa ibu insya Allah akan lama-lama mengarahkan kepada tujuan yang dikehendaki oleh orang tua itu insya Allah. Dan yang terakhir ketiga, ibu itu kan dalam bahasa Arab artinya itu pusat. Jadi kalau bisa ibu itu peran utamanya sebagai pusat perhatian anak dan keluarganya, sebagai teladan, pusat teladan anak-anaknya. Jangan sampai ibunya ngomong gini, ayo cepat sholat. Tapi ambek tetap lungguh nang ngarepe TV nonton sinetron. Lah ibu gimana? Ya sesuk kok ibu mari ngene. Ya anak ngomong kondisi ibu senang ngarepe TV kan nggak bisa. Harus ada sebuah keteladanan. Itu saudaraku peran apa? Peran ibu terhadap anak. Harus menjadi apa? Tempat berlabuh, harus membentuk tujuan karakter kepada anak-anak. Dan yang ketiga harus menjadi pusat keteladanan anak-anaknya. Kalau ibu sudah seperti itu, insya Allah saudara. Ibu yang kayak begini ini yang mandi. Tahu mandi nggak? Bukan mandi air. Mandi itu sakti mandraguna. Ibu itu bisa sakti loh ya. Jadi ibu yang kayak begini ini, yang 3 tercover ini, 3 dia bisa melaksanakan ini, solehah lah ya. Hati-hati sama ibu kayak begini ini. Jangan sekali sakiti hati mereka. Sekali ibu ini ngomong nggak baik, misalnya, muka-muka ketabrak awakmu nak, itu ketabrak beneran saudara. Karena ucapannya itu mustajabah itu saudara. Lisannya itu sudah lisannya Allah itu. Ridhonya sudah ridhonya Allah itu kan. Marah murkanya sudah murkanya Allah itu saudara. Yaitu ibu-ibu yang salehah saudara. Ibu-ibu yang luar biasa. Itulah ibu-ibu yang perkasa saudara. Karena itu saudaraku, kalau kita sudah tahu ibu perannya kayak begitu, sekarang apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita, ibu kita. Untuk sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan pada kajian periode ibu yang kedua pada
pertemuan yang akan datang, yaitu apa saja yang harus kita lakukan kepada ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak Aris. Ya, pakai mic biar biasa bisa didengar. Ya, Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan Ustaz, tentang kan antara kita sama orang tua itu kan ada perbedaan zaman gitu ya. Terus ada perbedaan masalah pengetahuan juga ya. Ya, betul. Kadang kalau kita mengikuti apa yang kita ketahui secara pengetahuan itu ada semacam pertentangan atau perbedaan gitu. Semacam internet. Sekarang kan banyak pengetahuan yang mungkin bisa didapat di internet. Gimana caranya mengelola anak atau mungkin itu mungkin metode yang digunakan orang tua atau mungkin ibu yang lama gitu. Yang dulu seperti ini gitu. Sedangkan yang baru ada berbagai macam penelitian atau mungkin dari berbagai kajian bahwa yang benar seperti ini gitu. Kadang ada pertentangan Ustaz. Itu yang pertama, gimana cara menyikapinya. Yang kedua, sebagai laki-laki apalagi sudah menikah kan ada berada di dua sisi. Ibu dan ibu. Ibu dari ibu kita sendiri sama ibu dari anak-anak kita gitu. Sementara kan umumnya orang cewek itu kan cemburunya gede. Meskipun sama anaknya kan cemburu gitu. Artian gimana caranya anaknya itu lebih sayang kepada ibunya daripada kepada istrinya, atau bahkan istrinya pun kebalikan seperti itu. Gimana cara menyikapinya secara adil itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama, bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang bahwa kalau terjadi perbedaan, diukur dulu Mas. Standarnya perbedaan itu ada dua. Perbedaan yang menyangkut prinsip dan perbedaan yang tidak menyangkut prinsip. Kalau perbedaan menyangkut prinsip seperti akidah, seperti keyakinan, maka lakum dinukum waliyadin. Itu pun misalnya ibunda kita, naudzubillah min dzalik, itu berakidah berbeda dengan Islam misalnya, itu pun kita tidak boleh menceraikannya dalam arti tidak ketemu dan tidak berkomunikasi tidak. Itu pun sama Allah, wasyahibuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita bersuhbah itu berkawan sama ibu itu. Berbarengan sama ibu itu di mana saja. Kita bantu ya bantu, urusan ekonomi kita bantu. Tapi untuk urusan akidah tidak boleh untuk itu. Ada seorang sahabat itu kan ibunya mau bunuh diri kalau anaknya tidak mau keluar dari Islam. Saya lupa nama sahabat ini. Kata sahabat ini, jangankan ibu bisa bunuh diri sekali, punya nyawa 9 kali ibu bunuh bolak-balik, bisa mati bolak-balik, saya tetap tidak akan keluar dari Islam. Itu sudah laku. Jadi harus lakum dinukum waliyadin, pertahankan diri, tetapi tetap wasahibuma, tetap telaten untuk apa? Untuk melayani ibu. Kalau mau dibantu, mau diantar ke sana, ya diantar nggak masalah. Tapi tetap akidah nggak bisa, harus dipersatukan. Tapi kalau nggak prinsip, ya didiskusikan caranya yang pertama, dimusyawarahkan cara yang pertama, diberi pengertian bahwa ini dalilnya boleh, dalilnya nggak boleh misalnya. Ternyata dengan itu enggak, ya sudah. Kita nggak perlu sampai mengorbankan dengan konflik, mengorbankan mengambil pendapat sendiri dengan membiarkan konflik terjadi di antara Anda sama ibu misalnya itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu insya Allah mudah-mudahan menjadi keputusan yang bijak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ya antara ibunda kita sama istri kita. Apapun tetap ibu harus diutamakan. Bahkan kalau kemudian istrinya sampai ngancam, ceraikan aku daripada kau sama ibumu, pilih saya ceraikan kamu. Dan istri yang nggak begitu sudah bukan istri yang baik itu. Itu ya udah saya ceraikan kamu. Karena justru saya bisa nikah karena ibu saya. Nah, betul, cari lagi, cari yang lebih baik ya. Ya begitu ya. Oke. Tapi tetap bijaksana ya, harus lembut, tidak boleh main keputusan kayak tadi itu adalah last alternatif atau last decision ya, keputusan terakhir gitu. Oke, makasih. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Ustaz, dalam satu kebudayaan Jawa khususnya,
itu ada satu ungkapan. Sakwani-wanine awakmu nang wong tuamu dhewe, ibunya sendiri, jangan terlalu berani kepada ibu mertua. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Menanggapinya. Terima kasih. Ya, ibu mertua juga ibu, ya, juga nggak boleh. Tapi tidak, kalau laki-laki ya, kalau laki-laki itu kalau mertua itu adalah mertua istri, ya betul. Karena memang posisi laki-laki yang punya ibu, kan Widen. Tapi kalau mertuanya suami, ya ibu daripada. Jadi kalau pilihannya ibu daripada istri, maka kalau suami memerintahkan tidak ke sana, tidak ke ibu misalnya ya, maka si istri harus ikut itu, harus ikut. Karena memang wali itu atau kekuasaan sudah berada di pihak suami, gitu. Itu suami yang nggak bijak juga kan begitu kan, masa bojone mau pergi ke sana nggak boleh kan gitu. Jadi tetap itu kembali kepada kebijakan. Tetap yang lebih utama adalah orang tua. Semua keputusan itu bisa dilaksanakan dengan bijak kok, dengan arif gitu kan ya. Tidak apa-apa Dik, kamu ke sana nanti setelah itu sama saya nanti pergi ke tempat. Misalnya harus pergi ke ibu atau pergi ke suatu tempat menghadiri acara dengan suaminya gitu. Itu kan ya tergantung keputusan yang bijaksana saja, decisionnya kayak apa. Gitu. Gak harus kemudian pilihannya harus satu di antara dua. Gitu. Gak harus begitu ya. Oke. Melanjutkan kajian kita minggu yang lalu atau Rebo yang lalu tentang ibu. Kalau kemarin kita membahas bagaimana pengorbanan ibu kepada kita. Kalau kemarin kita bahas bagaimana seharusnya peran ibu di dalam rumah tangga dengan kita. Maka hari ini saudara kita ingin bahas bagaimana dengan kita kepada ibu. Apa yang harus kita berikan kepada ibu? Apa bakti kita kepada ibu? Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man abarru?" Ya Rasulullah, siapakah yang paling aku taatin? Maka Rasul menyatakan, qala ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Terus sahabat ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah yang paling aku taati? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Terus begitu sampai 3 kali. Baru abaka, baru bapakmu. Fal akrab, summal al akrab, fal akrab. Kemudian yang dekat dengan bapakmu dan yang dekat dengan bapakmu. Artinya berikutnya. Setelah bapak. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki bakti yang luar biasa kepada ibu. Kita harus memiliki ketaatan yang luar biasa kepada ibu. Kita harus banyak bisa memberikan kebaikan kepada ibu. Karena apa? Karena ibu telah banyak berbuat baik kepada kita. Karena ibu telah banyak berbuat hal kepada kita, bahkan mengorbankan segalanya ibu itu untuk kita. Nah sekarang kita ingin bahas apa saja sih yang harus kita berikan untuk ibu. Ini nanti saya akan kasih PR, saya kasih Yano untuk hafalin ya. Doa ya kepada ibu kita. Kalau Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah hafal ya. Nanti ada doa lagi ini kita nanti akan berikan supaya ngaji ini ono sing digawa gitu. Ada yang dibawa, jangan kayak orang naik pesawat dengan pramugari gitu kan ya. Pramugari ngoceh, gak cara direken ya kan. Kan ngoceh itu ketika pramugarinya itu ngasih petunjuk gimana menggunakan pelampung. Itu kan gak direken sama penumpangnya itu kan. Karena memang gak pernah ngasih PR si pramugarinya. Nah ini nanti kita kasih PR diantaranya adalah untuk menghafalkan doa kepada ibu-ibu kita. Saudaraku ikhwati hafizakumullah, mari kita coba bahas. Ada beberapa yang harus kita lakukan sebagai bentuk wujud bakti kita kepada ibu kita. Yang pertama adalah berbuat ihsan kepada ibu. Ihsan saudaraku. Di dalam Al-Quran itu ada istilah adil, ada istilah ihsan, ada istilah ma'ruf, ada istilah hak. Di dalam Al-Quran itu ada istilah hak, ada istilah adil, ada istilah ma'ruf, ada istilah ihsan. Yang mana urutannya itu ya banyak ulama yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas kalau urusan rumah tangga kita itu ada 2 yang kita gunakan. Bil haq atau bil ma'ruf. Dalam sebuah ayat misalnya Allah berfirman wa'asiruhunna bil ma'ruf.
Gaulah istrimu itu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ya sepantasnya lah, sebaiknya lah, itu ma'ruf. Tetapi dalam urusan-urusan prinsip, kalau urusan rumah tangga di luar prinsip kita pakai ma'ruf. Tapi kalau urusan yang prinsip kita harus pakai hak. Bojo gak sholat itu kita harus hitam putih. Ayo mas, masa gak sholat sampean harus hitam putih, ya kan? Karena itu adalah merupakan sebuah prinsip. Tapi seorang pria tidak sholat di masjid, itu kan ya, itu adalah sunnah kan? Tidak masuk kategori prinsip. Jangan kemudian kita pakai hak. Kalau pakai hak akhir konflik rumah tangga itu kan ya. Gara-gara hanya sunnah akhirnya mengorbankan keutuhan dari sebuah keluarga. Jadi kita harus pakai ma'ruf kalau urusan di luar prinsip. Contoh ini yang sering saya contohin di sini, misalnya Anda naik motor ya. Kalau Anda naik motor itu pada waktu di jalur kiri kan, itu kan haknya Anda di jalur kiri kan. Memang haknya Anda itu jalur kiri kan. Ternyata dari arah berlawanan nyelonong tuh yang namanya bis. Bis itu pindah ke jalur kita. Berarti kan jalur kanannya si bis itu kan pindah. Kalau Anda pakai hak, Anda habis itu kan. Ya kan, tabrak itu kan. Lalu rumah tangga nggak boleh begitu, nggak boleh hitam putih. Ya sudah, kita ma'ruf saja. Ma'ruf itu mana? Ya udah minggir wis wong gendeng lewat kan begitu. Ngalah aja kan begitu. Itu kita pakai ma'ruf. Nah, dalam urusan rumah tangga ini pun saudaraku ikhwati fillah kita pakai ma'ruf. Kalau urusan yang tidak terlalu penting prinsip ya jangan pakai hak lah, nanti malah konflik itu. Saudaraku ikhwati fillah itu rumah tangga pakai hak ya kan, terkadang pakai ma'ruf. Kalau urusan hukum, urusan negara biasanya pakai adil. Allah menggunakan kata-kata adil. Kalau adil itu apa yang engkau berikan sama dengan apa yang engkau terima. Apa yang engkau terima itu podo, itu sama dengan apa yang telah engkau berikan, itu adil. Tapi ternyata untuk urusan dengan orang tua kita, untuk urusan dengan ortu kita, khususnya untuk urusan dengan ibu kita, Allah menggunakan kata-kata apa? Ihsan, saudara. Apa ihsan itu? Ihsan itu adalah kita berbuat lebih daripada apa yang ia lakukan untuk kita. Gitu. Jadi ihsan itu adalah memberi lebih dari apa yang kita terima. Kalau kita ihsan kepada ibu, berarti kita memberi lebih kepada ibu daripada apa yang ibu berikan kepada kita. Pertanyaannya, bisa orang? Bisa tidak kita memberi lebih baik daripada apa yang kita terima dari ibu, memberikan kepada ibu jauh lebih baik daripada apa yang kita terima dari ibu? Bisakah kita, saudara? Sebelum saya membahas lebih jauh lagi tentang bisakah kita, maka perlu saya kasih tahu ini kepada hadirin yang ada di sini, majelis yang ada di sini. Ternyata Allah menggunakan kata ihsan untuk bakti kepada orang tua ini, khususnya ibu. Itu di 5 ayat dalam 5 surat yang berbeda. Artinya apa? Allah ngulang-ngulang. Itu satu yang hebatnya. Allah ngulang-ngulang. Enggak sekali saja diperintahkan. Yuk buat ihsan selesai. Enggak. Ternyata Allah perintahin sampai 5 kali itu diulang-ulang. Dalam surat apa saja? Bisa dicatat nanti ya. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga surat Al-An'am ayat 151. Yang keempat surat Al-Isra ayat 23. Dan yang terakhir surat Al-Ahqaf ayat 15. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama Al-Baqarah 83. Yang kedua An-Nisa 36. Yang ketiga Al-An'am 151. Yang keempat Al-Isra ayat 23. Yang kelima adalah Al-Ahqaf 15. Di 5 ayat dengan 5 surat yang berbeda itu Allah ngulang-ngulang perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Subhanallah. Itu satu ya. Hebatnya ihsan ya. Allah ngulang-ngulang di 5 ayat dalam 5 surat yang berbeda. Yang kedua yang bisa kita lihat ya dari ihsan ini, Al-Quran menggunakan kata ihsan. Tadi apa definisi ihsan? Anda memberi lebih baik daripada apa yang Anda terima. Di dalam Al-Quran ini
5 kali Allah menyebut ihsan kepada orang tua, 4 kali Allah menyebut ihsan itu selalu disanding sebelumnya dengan perintah beribadah kepada Allah dan larangan mensekutukan Allah. Mari kita coba lihat. Misalnya contoh surat Al-Baqarah ayat 83 tadi. Bunyinya begini. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan. Subhanallah. Dimulai apa? Perintah menyembah Allah, baru kemudian perintah berbuat ihsan bakti, ihsan kepada orang tua. Hebat nih, nanti saya jelaskan rahasianya. Yang kedua, contoh lagi yang kedua apa? Surat apa tadi? Yang kedua An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah kalian mensekutukan dengan apapun, ya mensekutukannya dengan apapun, dan kepada orang tualah kalian berbuat ihsan. Subhanallah. Perintah berbuat bakti, perintah berbakti ihsan kepada ibu diiringi dengan perintah kepada Allah beribadah dan larangan untuk mensekutukan Allah. Ada lagi misalnya dalam surat Al-An'am ayat 151 sama. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian mensekutukan Allah dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat apa? Ihsan. Perintah sekali lagi untuk bakti kepada orang tua diiringi dengan larangan mensekutukan Allah dan perintah menyembahnya. Subhanallah. Yang terakhir Al-Surah ayat 23 pun Allah menyebut juga diiringi dengan perintah berbakti kepada orang tua, diiringi dengan perintah untuk berbakti kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu ya Muhammad telah memutuskan Allah ta'budu, supaya kalian jangan bersembah kecuali kepada Iyyahu, Dia yang Maha Kasih yaitu Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan ihsan. Subhanallah. Apa rahasianya? Seolah ini perintah berbakti kepada ibu itu diiringi dengan perintah supaya kita menyembah Allah, seolah Allah berkata begini kepada kita ini, saudaraku. You sembah saya. Itu karena sayalah yang mewujudkan kamu. You bakti kepada ibumu karena ibumu yang mewujudkan dirimu. Jadi seperti itu. Seolah saudaraku bahwa bakti kepada ibu hanya satu tingkat di bawah bakti kepada Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Begitu luar biasanya ya. Karena itu saudaraku ikhwati fillah, yuk kita harus benar-benar berbuat ihsan kepada orang tua kita. Pertanyaannya, Ustaz, berbuat ihsan itu wangel toh. Kan tadi kan saya bilang kan, ihsan itu apa definisinya? Memberi lebih daripada apa yang orang tua berikan. Sekarang saya ingin tanya, apa yang orang tua berikan kepada kita? Nyawa kan? Nyawa toh. Ada yang lebih hebat daripada nyawa. Jadi kalau kemudian Anda bisa menghajikan orang tua, jangan sombong. Belum seberapa dengan nyawa ya yang orang tua berikan kepada kita ya. Belum seberapa itu, saudara. Jangan sombong. Saudaraku, kalau kita bisa beliin rumah, ada orang ini, wah bangga banget. Ini nih ibu saya yang sudah tua. Ibu saya yang sudah tua itu saya taruh di panti jompo. Jangan pikir panti jomponya biasa-biasa saja. Tapi panti jomponya ini fasilitasnya bintang 5. Bintang-bintangnya 5 Mas. Nek sik panti jompo, lho padha wong tuane kaya gak direken begitu. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, mas-mas yang dimuliakan oleh Allah, jangan merasa bahwa bangga bisa membuat fasilitas hotel, tapi panti jompo bagi orang tua itu malah menghina itu. Gimana dia nggak mau
deket-deket sama bundanya. Bundanya dititipkan ke panti jompo. Naudzubillah min dzalik. Sekalipun fasilitas hotel, itu menghina orang tua. Kalau orang tua itu bisa ngomong nih, karena kebetulan stroke aja orang tuanya. Mungkin orang tuanya berkata, sekalipun istana, tapi kalau jauh dari engkau anakku, sungguh aku tidak akan pernah rela. Begitu tuh, saudara. Karena itu, ikhwati hafizakumullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ya, masih kita pertanyakan, emang ada saudara yang lebih hebat daripada apa yang orang tua berikan kepada kita? Ada. Apa itu? Doa. Kalau panjenengan bisa lihat, misalnya di dalam surat Luqman ayat yang ke-14 itu, Allah berfirman, Aniskurli wali walidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Coba, syukur kepada Allah, syukur kepada ibu, ya kan? Artinya syukur kepada orang tua itu satu level di bawah syukur kepada Allah, satu level, saudara. Allah mengatakan syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Luar biasa, saudara. Karena itu, ikhwati hafizakumullah, pertanyaannya, kalau syukur kepada Allah dengan apa? Syukur kepada Allah kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang paling tinggi syukur kepada Allah dengan beribadah sholat. Kalau syukur kepada Allah kita sholat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau syukur kepada orang tua dengan apa? Doa selepas sholat gitu. Doa selepas sholat. Syukur kepada Allah dengan tegakkan sholat. Syukur kepada orang tua dengan doa selepas sholat. Insya Allah itu sudah masuk kategori ihsan. Insya Allah itu sudah masuk kategori ihsan. Doa kepada orang tua itu kan angel setiap sholat kita doa. Yang diiling kan pacar itu kan begini. Yang diingat adalah kekasihnya saja. Padahal ada kekasih hati yang luar biasa. Anda marah pun dia tidak akan pernah marah. Yaitu bunda-bunda kita, ya enggak? Maka doain. Kalau usianya sebelum 40 doanya itu Rabbighfirli wali walidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampunilah diriku ya Allah, dan ampuni pula kedua orang tuaku ya Allah. Seperti di saat mereka memberikan kasih sayang kepada diriku. Seperti di saat mereka memberikan kasih sayang kepada diriku. Itu doa yang harus kita berikan kepada orang tua. Kalau sudah usia 40, doanya berubah. Bukan berubah, ditambah. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayo doa itu. Tuhan. Sampai ngerti enggak? Misalnya gini nih. Ketika ada orang yang panas melaku di padang pasir, haus, kepanasan luar biasa. Tiba-tiba di depannya langsung brek ono kafe, di situ ada minuman, tempat berakhir, seneng nggak? Senang. Seperti itu ibu-ibu kita yang telah wafat, orang tua kita yang telah wafat, itu nunggu SMS Al-Fatihah teko panjenengan. Itu nunggu SMS dungo teko sampean. Ya apa ya, anakku kok gak tahu dungo anakku. Loh, ngenteni saudara. Mereka itu kalau dapat doa dari sampean senangnya kayak tadi itu. Kayak sampean misalnya, kayak Anda misalnya berjalan di padang pasir panas, tiba-tiba di hadapan Anda ada jus. Di dalam sebuah ruangan yang ber-AC. Anda akan berteduh di situ. Dan Anda akan senangnya luar biasa. Seperti itu. Saudaraku, orang tuanya ya. Kalau kemudian subhanallah dapat kiriman doa. Ini bagi orang tua yang nggak ada ya. Mumpung ada orang tuanya doain nih ya kan. Seneng loh. Kalau orang tua tahu seneng loh. Misalnya
ada seorang ibu tiba-tiba lewat tatkala anaknya sholat. Di dalam sholatnya itu, di dalam ba'da sholat itu, setelah sholat itu anaknya berdoa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya, ya Allah berilah rezeki kepada mereka, ya Allah supaya rezeki itu juga mengalir pada kami, ya Allah. Duh, kalau lewat tuh di belakang tuh ibu kita lihat anaknya dong, seneng luar biasa, seneng. Saya ngajarin juga doa kepada anak saya itu kan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu. Saya minta doain Abi supaya rezeki lancar, doain Abi supaya sehat, doain Abi supaya selamat dalam berdakwah, doain begitu tuh. Aduh nikmat kan punya anak itu enak, ya kan? Punya anak itu karena itu yang akan mendoain kita. Itu yang akan bisa membuat kalau kita mati itu, saya ngomong sama banyak teman, terutama ibu-ibu, Bu, anak gak iso matematika, wis gak usah stres. Wis, ya tinggal cari guru-guru les aja gimana caranya supaya belajar gitu loh. Gak usah stres. Justru sampai stres iku nek arek gak iso ngaji, Bu. Isoke Twitteran, toh akhirnya ibuke kabeh mati lho, duduk tasbih sing digawa. Tapi tangan itu loh bergerak-gerak itu karena bebean itu kan, Masya Allah, kebiasaan bebean. Ini kan anak pinter tetapi kemudian gak isok dungono wong tua. Percuma kita punya anak. Kita punya anak ini kepingin ya anak kita benar-benar bisa mendoain kita. Itu kan luar biasa, qurrata ayun kita. Itu permata hidup kita kan, saudara. Maka bunda-bunda kita itu akan senang kalau kita menjadi anak yang saleh. Ya enggak, itu subhanallah. Jadi PR-nya di mana, mas-mas yang dimuliakan oleh Allah? Nanti coba lihat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15, hafalkan ayat itu. Terutama yang dihafalkan itu pas waktu doanya. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayo kita coba baca bareng-bareng ya. Nanti tolong dihafalkan. Rabu depan nanti saya tanya, udah hafal tidak kan begitu. Ya, mari coba. Ulangi saya ya, diulangi. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, auzi'ni an askura ni'mataka allati, ya Allah, anugerahkan kepada diriku ya Allah kekuatan an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya, supaya aku bisa bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada diriku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, ya Allah anugerahkan kepada diriku untuk melakukan amal soleh yang Kau ridhoi. Wa aslih li, dan anugerahkan kepadaku ya Allah untuk Kau perbaiki li diriku, dan tidak hanya diriku yang Kau perbaiki. Wa dzurriyyati fi dzurriyyati, dalam mengasuh keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berpasrah diri. Subhanallah. Kalau panjenengan saudaraku ikhwati fillah bisa berdoa ini selepas sholat ya, selalu berdoa ini, lama-lama hafal ya. Awal-awal lihatlah Al-Quran tidak apa-apa, tapi lama-lama nanti hafal, insya Allah orang tua senang. Kalau orang tua sudah nggak ada, subhanallah, jembar nih, alam barzahnya jembar nih, karena doa-doa kita ini ya. Ya harus datanglah ke kuburan, nggak harus ya kan, yang penting doanya yang lancar ya kan, nggak harus datang ke kuburan. Saudaraku ikhwati fillah, itu yang pertama yang harus kita lakukan kepada orang tua kita sebagai bakti kepada keduanya. Yang kedua yang harus kita lakukan ya sering beramal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan jadi amal jariahnya wong tua dewe. Ya kan? Karena kan sebenarnya orang tua itu investasinya kita sebenarnya.
Investasi akhirat wong tua kita itu ibu ya kita ini. Lah kalau kita kemudian jadi investasi yang rugi, aduh kasihan orang tua kita, nangis itu ngeliat kita di alam barzakh. Kalau kita kemudian berbuat maksiat tuh nangis. Makanya coba Mas, kalau berbuat maksiat naudzubillah min zalik, iling ibu ya kan. Lihatlah wajah ibu itu, bayangin tuh kasihan, apalagi kalau ibu udah nggak ada tuh. Kesian di alam barzakh itu saudaraku, gara-gara kita kan begini. Tapi aduh bahagia rasanya ibunda kita itu kalau kita ngaji kayak begini ya Mas ya. Kalau kita berbuat baik, aduh subhanallah, itu cahaya itu bagi ibunda, bagi bapak yang ada di alam kubur itu, subhanallah. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak beramal soleh, karena perilaku kita pun akan berefek MLM kepada kedua orang tua kita. Itu karena merupakan amal jariah beliau ini, karena memang kita adalah merupakan investasi akhirat para orang tua kita. Yang ketiga apa? Jangan berkata jangan berkata mama ini gimana sih ya, gak gaul, jangan. Apalagi ke mamanya, lo aneh-aneh. Mamanya diajak kayak gitu. Lo gue gimana ini ke orang tua kayak begitu tuh. Jangan saudaraku. Ini saya ada cerita ya. Saya dapat ceritain dari seorang ustadz. Cerita ini begini saudaraku. Ada seorang anak sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, itu nek diantar ibunya ke sekolah nggak mau. Nggak mau diantar ibunya ke sekolah, nggak mau. SD penolakannya nggak seberapa, SMP mulai agak nolaknya tinggi, SMA lebih tinggi lagi. Ibu sampai dimarahin kan, udah besar kan. Ibu ini nggak tahu ya, saya udah lama ibu nggak mau diantar ibu. Ibu ini loh, ibu ini nggak punya mata itu apa? Jadi bola matanya itu nggak ada, bola mata ibunya itu nggak ada. Pas waktu perguruan tinggi, tambah sering bentak orang tuanya. Tuh, berkata, saya nggak boleh nih bentak-bentak. Tapi subhanallah orang tua itu sayang. Sehingga nggak keluar dari mulut orang tuanya ini kata-kata yang membuat Allah mengridhoi kata-kata ibundanya. Kalau kalau ibunya mau nih bisa nih minta sama Allah hancur tuh anak. Tapi ibu ini masih sayang. Dan kok kebetulan ya mungkin doanya orang tuanya juga. Si jalur rezekinya si anak ini sukses. Jadi habis kuliah dia langsung ditawari, setelah nikah langsung ditawari oleh perusahaan asing di Singapura. Dia akhirnya berada di mes di Singapura, dia hijrah itu. Dan dia tidak sedih sama sekali meninggalkan orang tuanya. Dia malah senang seperti terlepas dari ikatan yang membebankan dirinya dalam kehidupan itu. Ibunya tinggal 6 tahun kemudian saudaranya. Ibunya ini saking rindunya kepada anak. Ibu ini pergi ke Singapura. Untuk apa? Untuk nemui si anak ini. Dan ketika ketemu alamatnya, dan ketika ketok pintu yang buka adalah anak kecil yang notabene adalah cucu si ibu ini. Anak ini ngelihat ibu, ada seorang perempuan yang tidak punya bola mata, takut jerit-jerit masuk ke dalam. Papa, ada siapa itu pak? Kok nggak punya mata itu? Datanglah papanya, kaget papanya, marah ibunya dimarah-marahin. Lihatlah, ini anak saya saja nggak suka sama ibu. Sudahlah ibu, udah pergi aja, jangan di sini. Ibunya malam itu juga saudaraku, ikhwati fillah, pergi itu. Balik lagi ke Indonesia. Beberapa bulan kemudian, Allah kemudian memberikan sebuah jalur yang luar biasa, misteri, skenario yang canggih. Perusahaan ini akhirnya memberikan tugas kepada si anak ini. Justru tugasnya di Indonesia kok ya kebetulan. Jadi kebetulan itu kan dari kata dasar betul. Betul itu adalah benar. Jadi kebetulan adalah kebenaran. Kok ya kebenaran kan nggak enak ya. Kok ya kebetulan saudaraku di kabupaten di mana dia lahir dan di mana ibundanya itu ada di situ. Dia habis selesai tugas bukan kemudian jenguk orang tuanya. Dia tidak mau tahu dan tidak pernah tanya. Dia hanya kumpul sama teman-temannya yang ada di kabupaten itu. Dan di antara temannya itu ada yang kepala kelurahan, kepala lurah atau Pak Lurah yang Pak Lurah di kampung dia itu. Pak Lurah ini ngomong sama temannya, Mas, apa sampean kok gak nyambang ibu? Sudah usah, sampean gak ngerti. Ibu kamu sudah gak ada, ibu kamu udah meninggal. Tenang aja, innalillah, gitu aja. Gak ada ekspresi sedih, gak ada ekspresi apa.
Sampai si lurah ini, si temannya ngomong gini, subhanallah, betapa keras mas hati kamu. Diam saja dia. Mas, beberapa bulan yang lalu ketika bundamu meninggal dunia, itu dia titip surat kepada saya sebagai lurah. Katanya kalau anaknya suatu saat itu datang ke sini, berikan ini surat. Surat apa? Kata sang anak. Gak tahu. Nih, baca. Mandi segel kan. Ketika dibuka surat ini, dibaca surat ini, langsung nangis si anak ini. Kemudian kedua tempurungnya nggak bisa mengangkat tubuhnya, dia jatuh tersungkur, dia menjerit-jerit, bahkan dia menyebut nama itu, ibu, ibu. Kaget si lurah ini, sambil si lurah berkata, ada apa mas? Ada apa? Tak bisa berkata apa-apa. Si anak ini hanya ngasihkan surat itu. Dibaca surat itu oleh si lurah itu. Nangis juga si lurah itu. Ya Allah, betapa durhakanya kamu mas. Apa isi surat itu saudaraku? Apa isi surat itu? Surat itu berisi, anakku sayang, sampai kapanpun kau adalah anak, sampai kapanpun adalah cintaku. Kau lah satu-satunya permata hatiku di dunia ini. Karena itu kau ketika lahir dalam kondisi tidak punya bola mata, ku kasihkan bola mataku untukmu anak. Sampai kapanpun. Itulah kemudian anak ini menangis. Karena bola mata yang indah itu adalah milik ibunya. Dan ibunya dihina-hina sedemikian rupa, sesungguhnya itu karena kasih sayang ibunya kepada dirinya. Subhanallah. Luar biasa lagunya Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang engkau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas ibu. Itu saudara, apapun yang terjadi, ibu lebih mengedepankan kepentingan kita. Tapi bisakah kita lebih mengedepankan kepentingan ibu? Ojo pacaran nabi iku, iso awakmu ngeyel ngaben, pasti ngeyel saudara. Dipikir ibu kuper ya. Padahal kadang-kadang ibu ini bisa melihat dengan mata hati saudara. Subhanallah. Yuk, kalau bisa kita jangan sampai berkata kepada ibu sebagai bakti kita kepada beliau ya. Apalagi yang keempat sampai ngomongin, marahin, kayak tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir saudaraku, lebih baik kita berkata yang santun, mulia. 3, 4, 5 itu tertera dalam surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua wala tanharhuma, jangan menghardik mereka berdua. Wa qul lahuma, dan katakan kepada mereka berdua qawlan karima, kata-kata yang lembut, indah. Ya mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh, yang menjadi investasi abadi bagi kedua orang tua kita sendiri ya. Mengalir terus amalan saleh kita. Demikian saudaraku, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya Ustaz, untuk kewajiban seorang yang sudah menikah, itu Ustaz ya, di mana untuk mendahulukan antara orang tua ataukah kepada anak dan istrinya Ustaz. Misalkan apabila dia nggak mampu gitu ya, untuk apakah dia harus menghidupi orang tuanya dulu ataukah kewajiban dia untuk menghidupi anak dan istrinya dulu? Kalau itu suami laki-laki, dahulukan ibu daripada istri. Harus. Karena ibu kita bisa nikah ya. Karena ibu kita bisa hidup. Maka tak ada artinya kita mendahulukan ibu dari apa yang ibu berikan kepada kita. Masih belum ada nilainya itu. Maka dahulukan. Tetapi kalau istri kepada ibunya, harus dahulukan suami. Karena itu suami yang bijak
tidak membuat istri bingung untuk memilih antara bundanya atau suami. Suami yang bijak pasti dia udah adik ke sana aja dulu. Kan ibu lagi butuh kamu untuk dampingi sakit misalnya. Itu suami yang bijak itu. Maaf, suami yang bijak maksudnya. Suami yang bijak adalah suami yang tidak membuat istri dalam persimpangan jalan memilih antara bakti kepada dirinya atau bakti kepada ibunya. Suami yang bijak justru membuat seorang istri sakinah, seorang istri menjadi tenang dalam pilihan hidupnya itu. Itu saudara ya. Begitu. Ada lagi silakan. Yang pertama tentang tadi posisi orang tua atau khususnya ibu kan tadi katanya selapis di bawah Allah. Saya pernah dengar hadis itu kan tidak ada cinta yang paling tinggi itu kecuali pada Rasulullah itu. Itu gimana posisinya? Oh iya, udah pasti itu. Jadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa alihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga meletakkan cintanya kepada diriku melebihi kecintaan kepada dirinya, kepada anaknya, kepada istrinya, bahkan kepada seluruh manusia. Ya betul. Itu masalah cinta. Karena cinta kepada Allah kan juga cinta kepada kekasih Allah, yaitu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang logikanya itu Allah, Rasul dan ortu. Rasul tidak disebut karena menjadi bagian yang ketika kita mencintai Allah, logika berpikir kita juga mencintai Rasulullah. Ketika kita taat kepada Allah, maka juga kita taat kepada Rasulnya. Karena apa yang telah diperintahkan oleh Allah juga merupakan bagian daripada yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya. Itu berbeda ya, itu berbeda nanti konteksnya. Satu lagi tentang posisi orang tua. Sekarang kan banyak kejadian, misal orang tua kan nggak selalu orang tua kandung. Kadang itu anak diikutkan ke pamannya atau mungkin diikutkan ke saudara yang lain atau bahkan mungkin ada anak yang dibuang gitu. Itu seperti apa? Apakah masih tetap kondisinya orang tua itu mempunyai hak seperti yang ihsan itu hanya bil walidaihi. Kedua orang tua yang melahirkan. Walid itu yang melahirkan. Walid. Kalau ummahat itu tidak harus melahirkan, kan gitu. Tapi kalau walid itu yang melahirkan. Begitu. Sejahat-jahatnya ibu, tapi dia masih memberikan nyawa kepada kita. Sejahat-jahatnya ibu, tapi masih membuat kita bisa menghirup udara dengan bebas. Jadi selama dia tidak memerintahkan kita untuk durhaka kepada Allah, kita harus taat kepadanya. Ya, oke. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.